Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati para asatidz wa ustadzat Pondok Pesantren Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, dan kepada teman-temanku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Oke. Sebelum saya masuk materi, di sini saya memiliki benda. Oke. Ada yang tahu ini apa? Oh, emas. Oke, benar. Ada satu lagi teman-teman. Benda ini tipali tidak akan luput dari teman-teman. Ya. Ini adalah uang. Oke. Ada yang tahu nggak fungsinya buat apa? Oh, buat ngopi. Yang lain? Buat jajan. Tahu nggak fungsi dari kedua benda ini akan lebih bermanfaat untuk apa? Untuk mahar. Oke. Untuk berinvestasi. Untuk berinvestasi. Nah, apa sih itu investasi? Jadi, investasi adalah suatu kegiatan mengelola harta yang mana dengan hal itu kita berharap akan ada keuntungan di hari kemudian. Gitu. Nah, kemudian dalam berinvestasi ini apa sih hal yang terpenting yang harus kita punya? Apa teman-teman? Harta, uang, pengetahuan. Yang kita tarik garis besar yakni adalah modal. Tulisannya aja. Nah, antara investasi dan modal ini tidak bisa dipisahkan. Mereka saling melekat. Maka dari itu, di sini saya akan mengkategorikan investasi menjadi dua, yakni investasi yang akan kita peroleh keuntungannya di dunia dan yang akan kita peroleh keuntungannya di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat ini memiliki kandungan bahwa Allah ini memerintahkan kepada hambanya untuk mengeluarkan hartanya, tidak menyimpannya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi menyebutkan kata yaknizu ini bermakna memutar atau mengelola uang. Yang mana, kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengelola dan memutar uang teman-teman? Karena syariat Islam ini telah menganjurkan untuk kita mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% per tahun. Maka jika harta itu tidak kita kelola, maka lama-kelamaan akan habis. Namun yang menakjubkan di sini, setelah kata yaknizu ini ada kata adz-dzahaba wal fiddata, yakni adalah emas dan perak. Kenapa? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi juga menjelaskan bahwa emas dan perak ini merupakan neraca atau penyeimbang perekonomian dunia. Semakin banyak emas yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan semakin bernilailah nilai mata uang tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit mata emas yang dimiliki oleh suatu negara daripada
uangnya, maka nilai mata uangnya semakin berkurang. Kemudian emas di sini menurut para pakar ekonomi merupakan cara investasi terbaik karena karena tidak akan mungkin terkikis oleh zaman. Kemudian juga emas ini akan semakin bernilai, akan semakin bertambah nilainya. Maka di sini ketika Allah menyebutkan atau menganjurkan untuk kita berinvestasi, Allah pun juga memberikan kita solusi. Contohnya teman-teman, pada zaman dahulu ketika zaman nenek kita, uang 2000 itu sudah bisa membeli sapi. Nah, sedangkan zaman sekarang buat hanya beli cilok. Nah, maka di sini emas itu sangat amat berharga. Ini juga pesan buat teman-teman mbak-mbak ya. Mbak-mbak, dari kemarin kan kita sudah bahas pernikahan. Oke, kita kasih solusi. Ketika nanti meminta mahar, lebih baik meminta emas saja ya teman-teman. Karena dengan kita meminta emas, sampai anak turun kita nanti, emas itu akan semakin berharga, berbeda dengan uang, gitu. Ya teman-teman, oke. Oke teman-teman, nah namun di zaman sekarang, itu tidak hanya emas, ada namanya saham, properti, atau deposito. Nah, caranya gimana? Kita mulai dengan hal yang kecil, dengan rajin menabung, tidak boros. Karena investasi ini berguna apa? Untuk membackup atau untuk mempersiapkan kebutuhan yang kita tidak akan pernah tahu. Oke, itu yang dunia. Sekarang yang akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni yang berbunyi, ida matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin sodakotin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin. Nah, kembali ke awal. Ketika kita mau berinvestasi untuk akhirat, kita harus punya modal. Ketika kita mau bersedekah, maka perlu harta. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk mencarinya, bekerja keras agar kita memiliki harta yang kita akan investasikan untuk akhirat. Kemudian ilmu. Allah tidak secara tiba-tiba memberikan kita ilmu teman-teman. Harus ada ikhtiar, usaha, kegigihan. Baru kita akan mendapatkan ilmu yang mana ilmu itu kita akan investasikan untuk akhirat. Kemudian waladin, anak soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman tidak langsung tiba-tiba mengirimkan anak soleh tanpa adanya kerjasama antara dua belah pihak, antara istri dan suami, antara ayah dan ibu. Dengan cara apa? Dengan cara mendidiknya sebaik mungkin, dengan cara mendoakannya, diriadoi, maka Allah pun akan memberikan kita anak soleh, yang mana anak soleh itu akan mendoakan kita dan akan menjadi investasi kita di akhirat. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa segala sesuatu itu harus direncanakan dan diusahakan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya, namun sebelum saya mengakhiri kultum ini saya ada pantun. Oke. Ke CFD naik sepeda. Cakep. Di tengah jalan ketemu Kang Dirga. Kurang 60 hari lagi kita bersama. Sampai jumpa di ketidaksengajaan selanjutnya. Oke, akhirul kalam ma asabaka min hasanati fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.